وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن نار نادين ولجال الكرامة قائدين ومن نفور الجنان متجاوزين ومن سدوس واستبراق ومن سدوس واستبراق ومياه متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصطفى وسالم سالمين وأكف وأبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'lam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sangat saya hormati seluruh jamaah sholat tarawih Musholla An-Nur, lingkungan perumahan Adimas Regensi Solo. Wabil khusus kepada Bapak Farouk dan Bapak Taufan Safruddin. Puji syukur alhamdulillah patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita telah masuk di malam yang ke-20. Malam ke-8. Malam ke-8 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini yang insya Allah kebetulan juga bersamaan dengan wabah global COVID-19, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah, kita semua senantiasa sehat walafiat sehingga bisa mengisi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan di 1441 Hijriah ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh hiasan-hiasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaan selalu dipertanyakan, kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus sebulan penuh puasa? Umpamane seminggu ngoten mboten napa-napa malah kados pripun. Terus mengapakah harus di bulan Ramadan? Pertanyaan 3 ini jawabannya 3. Yang pertama, kenapa kita harus berpuasa? Dulu pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal niku ditangleti kalian Gusti Allah. Mantun diciptakan ditangleti.
Ya akla man anta wa man ana. Wahai akal, siapakah kamu dan siapakah aku? Terus jawab akalnya, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Panjenengan Gusti niku pangeran kula, sedangkan kula niki nggih menika makhluke panjenengan yang penuh dengan lemah. Tapi ketika nafsu sudah diciptakan oleh Allah, dikasih pertanyaan yang sama. Ya nafsa man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu menjawab dengan penuh kesombongan. Anta wa ana. Engkau adalah engkau, sedangkan aku adalah aku. Maka Allah murka mendengar jawaban itu, memasukkan nafsu ke dalam neraka jahanam. Maka dengan berdasar pada sebab tersebut, Allah memerintahkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi melalui puasa itu kita ini berharap agar hawa nafsu kita ini dikendalikan oleh diri kita sendiri. Terus Pak, kenapa harus sebulan penuh? Ini kan disandarkan pada saat Nabi Adam memakan buah khuldi. Buah khuldi ini buatan saged kering. Dalam tempo 1 bulan baru bisa kering, baru bisa dicerna. Maka ketika apa itu namanya? Ketika Nabi Adam bertaubat kepada Allah, Allah memerintahkan di dalam perutmu itu masih ada buah khuldi. Maka keringkanlah selama 1 bulan penuh. Kita diwajibkan puasa 1 bulan penuh. Napa kok bulan Ramadan, Pak? Enggak, soalnya Al-Baqarah 184 jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan menika bulan turunnya Al-Qur'an sebagai pembeda, sebagai petunjuk untuk manusia, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar, mana yang haram dan mana yang halal. Faman syahida minkum syahra, maka barang siapa yang hadir di suatu negeri pada bulan itu, falyasumhu, maka berpuasalah. Sekali lagi, maka berpuasalah. Di garis bawahi, falyasumhu niku lek dipedhot-pedhot bahasa Arab atau dibikai kaidah-kaidah. Falyasumhu itu dari kata soma. Falyasumhu, maka berpuasalah, menjadi fi'il amr. Sumnya itu berpuasalah. Berpuasalah, sum atau berpuasalah niku fi'il amr. Fi'il amr niku kata perintah. Lek kaidahnya di dalam al-asbah wan nadhair, al-aslu fil amri lil wujub. Jadi hukum asal suatu perintah mengindikasikan kepada sesuatu yang bersifat wajib. Makanya hukumnya puasa niku wajib. Kecuali memang orang-orang yang disebutkan fa in kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Atau orang-orang yang memang punya udzur untuk tidak melaksanakan puasa ketika bepergian ataukah dalam keadaan sakit. Itu pun juga masih dikaji sama ulama. Panu tetap wajib puasa panu. Yang dimaksud bepergian Pak teko napa di Mas Regensi teng Congking itu bepergian apa? Ya tetap puasa mboten enten. Itu dibahas oleh para ulama. Dari pembahasan ini muncullah khilafiyah atau perbedaan-perbedaan pendapat kata semuanya. Terus ngapunten
perlu kita ketahui bersama bahwa kula panjenengan niki dipun ciptakaken kaliyan Gusti Allah niku ada dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Jasmani punya beberapa sub unsurnya. Contoh jasmani, telinga, hidung, mata, tangan dan sebagainya. Itu unsur-unsur jasmani. Terus ada rohaninya, itu ada unsur-unsurnya juga. Napa mawon? Yang pertama ilmiah, yang kedua al-adilah, yang ketiga syahwatiyah, yang keempat ghadabiyah. Seseorang tidak akan punya ruh yang sempurna di hadapan Allah jika empat unsur ini mati. Sami ngapunten, kita tidak bisa bilang kepada seseorang yang mohon maaf secara jasmani ada kurang, berarti jasmaninya kurang sempurna. Sama ketika ruh manusia itu kurang sempurna, berarti ada yang kurang dari empat hal ini. Yang pertama ilmiah. Kula panjenengan sedaya kedah nggak ada suatu keinginan untuk terus menggali ilmu pengetahuan, entah apapun itu, entah matematika, entah fisika, entah kimia, pokoknya yang ngapunten sing saged kita raih dengan otak dan akal kita harus kita gali. Harus punya sebuah semangat motivasi diri untuk terus belajar, sehingga ada satu disiplin ilmu yang harus kita pegang. Harus punya ilmiah, punya sifat menggali ilmu terus. Harus. Jangan puas dengan pengetahuan yang kita miliki. Kalau kita ini selalu puas dengan pengetahuan yang kita miliki, ngapunten, toyo kobokan ndarakno sumur. Kobokan di darat masuk. Soalnya kita selalu puas dengan apa yang menjadi pengetahuan kita. Tapi kalau kita selalu menggali dan selalu menggali terus, semakin kita tahu, semakin kita ini merasa bodoh. Oh ya Allah, berarti semakin guru ini pun makin nyampe gini. Hingga ilmu Gusti Allah itu jauh terus. Pak niku kan boten enten Arabe, Pak. Pak niku fisika niku boten enten Arabe. Nggih memang boten enten Arabe terus boten ilmune Allah. Nggih ilmune Allah niku. Matematika, fisika, kimia dan apapun itu tetap ilmu Allah. Kok sakit Pak? Ini contoh di fisika. Ada teori gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Contoh di fisika. Kita hidup di muka bumi ini dengan gaya gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Panjenengan mencalakan waktu, Pak, terus tetap belum mati napa mengisor, tetap belum mati. Loh, niku gaya gravitasi. Loh, terus ditarik pada unsur agama apa, Pak? Sinten tiange hangun calaken kesayan datang Allah, maka bakal yang jatuh adalah kebaikan yang dilempar itu. Siapa orangnya yang melempar keburukan, pasti yang jatuh akan kepada dirinya adalah keburukan. Teori fisika bisa kita tarik pada tatanan agama. Pun sebenarnya semuanya rahasia-rahasia alam itu harus kita kaji, pokoknya harus punya ilmiah. Yang kedua, al-adilah, harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, harus bisa mengkondisikan satu ucapan dan perbuatan kepada lingkungan sekitar atau orang yang kita biasa aja bicara. Apa kata-kata apa yang harus kita sampaikan dan kata-kata apa yang sebenarnya dan seharusnya tidak kita sampaikan. Itu al-adilah, harus kita punya. Sebab kalau boten enten al-adilah, ngomong ceplas-ceplos, ceplos. Akhirnya setiap manusia punya perasaan dan hati yang berbeda-beda. Ditanggapi salah, akhirnya loro hati. Kita harus tahu itu al-adilah. Kita harus bisa menempatkan diri di posisi mana kita berada dan kepada siapa orang yang kita ajak bicara.
al-adilah. Yang ketiga, harus punya syahwatiyah, harus punya sebuah nafsu untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan, ibadah. Ngapunten biasanya madrusan itu napa namine rada-rada males ndeleng ulung hang napa namine hang nakjil sapa iki. Wah, iki wis Hongkong teko. Tapi boten teng mriki Pak, mobil mriki ya. Kadung pun ndeleng wah iki konatu, biasanya konatu. Kadungnya roti bakar. Niku dumugi Pak, niku namine ngaji Quran angan-angan ing panganan. Kadung ulama singen kan ngaji Quran angan-angan ing makna. Sakniki kata-kata itu yang ngaji Quran angan-angan ing mangane. Pun siapa dia? Yang nomor 4 godobia. Yang nomor 4 godobia nih. Kita harus punya sifat marah kepada siapa? Marah kepada diri kita sendiri saat kita berbuat kesalahan, saat kita berbuat kerusakan. Harus bisa kita marahi sendiri. Ngomong itu salah, kon itu kok iso berbuat seperti itu. Itu harus ada. Kalau tidak, kita terbiasa dengan perbuatan-perbuatan salah, tapi hati kita itu tidak ada sifat ngomong itu salah. Atau ini betul. Wah, ini berarti dipertanyakan. Nah, untuk menciptakan jasmani kita agar sempurna dan menciptakan rohani kita agar kita punya rohani yang sempurna, harus dikaji hal-hal yang mana yang harus kita kerjakan dan harus kita biasakan. Sabun segede engkang kawula katuraken, mugi manfaat dan barokah, mugi-mugi jamaah tarawih Mushola An-Nur mudah-mudahan senantiasa diberi usia yang barokah, sehat walafiat, rezeki yang barokah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra putri panjenengan mugi-mugi didadosaken putra putri ingkang saleh dan salehah, sehingga nantinya kita semua kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.